Ya, halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang freeze ya, atau bahasa Indonesianya bisa disebut frasal atau bisa juga frase ya orang menyebutnya ya. Apa itu frase? Definisinya adalah rangkaian kata yang berpola M sama dengan modifier, H-nya sama dengan head. Oke. Kemudian jenisnya sendiri ada banyak ya. Kita bahas satu persatu aja langsung. Kinds-nya ada yang pertama noun phrase atau NP. Noun phrase, langsung ke contohnya. Contoh noun phrase, artinya noun phrase itu adalah frasal atau frase yang head-nya adalah noun. Ya. Contohnya misalkan mobil biru. Mobil biru. Jadi dua kata ini itu adalah sebuah frase yang headnya dimana adalah mobil dan ini modifiernya. Jadi kalau nggak ada mobil otomatis nggak ada warna birunya ya. Nah itu intinya jelasnya seperti itu. Jadi di sini kita translate menjadi blue car. Head modifier. Seperti itu. Atau rumah tua, old house, sama dia. Di sini modifiernya ini. Kemudian contoh lagi, seekor bebek. Seekor bebek. Modifier sini headnya jadinya a duck. Nah ini kebetulan sama ya. Kalau dia menggunakan limiting adjective, dia biasanya di depan tetap di pola yang sama. Kalau sedangkan yang limiting descriptive adjective, dia menggunakan susun balik, pola susun balik seperti itu. Ya, ini headnya adalah noun dan blue-nya adalah atau birunya adalah adjektif ya. Polanya biasanya seperti ini dia jadinya. Modifiernya adjektif gitu aja ya. Rata-rata modifier di non phrase itu adjektif. Kemudian yang kedua adalah adjective phrase atau AP biasanya disingkatnya. Artinya adjective phrase adalah frase yang head-nya adalah adjektif. Contohnya
bijak. Ini yang mana yang headnya bijak, otomatis dia akan di adjektif. Head ini modifier, dan transit-nya adalah very wise. Modifier ini headnya. Atau salah saya, transit yang sampingnya ini apa? Atau contoh satu lagi, misalkan terlalu panas. Terlalu panas, dia too hot. Gitu. 3 adverb clause. Maaf, phrase maksud saya. Adverbial phrase. Artinya VP dia. Frase yang headnya adalah adverb ya. Contohnya biasanya rata-rata ada kata dengan-dengannya dia di sini. Dengan sangat, saya gunakan yang ini ya, bijak. Sangat bijak. Bijak itu wise, sangat itu very. Nah, ini kan masih adjektif ya, kita tambah dengan, nah dia berubah menjadi adverb dia sekarang. Gitu, yang ini yang modifiernya, yang ini yang headnya. Untuk contoh lagi, dengan terlalu panas, misalkan ininya too hotly, kurang lebih seperti itu ya. Atau dengan sangat lambat, very slowly. Jadi rata-rata dia ada li-nya, yang untuk kata dengan itu ada li-nya. Untuk satu lagi saya contohkan, misalkan dengan begitu sabar. Begitu dan sabar. Begitu itu so, sabar itu patient. Nah, karena ada kata dengan pakai li. Yang mana yang headnya? Yang ini modifier, yang ini yang headnya. Yang keempat adalah verb phrase. Verb phrase atau VP dia biasanya. Verb phrase. Contohnya misalkan selalu tersenyum. Always smile. Jadi selalu itu yang modifier, tersenyum itu verb, dia headnya. Always itu modifier di headnya. Jadi verb phrase adalah frase yang headnya adalah verb. Seperti itu kurang lebih ya. Kemudian yang kelima, atau contoh yang satu lagi, misalkan apa ya,
datang telat, ya, come late. Nah, yang mana yang headnya? Come, head. Kemudian modifiernya adalah late, come late. Jadi modifiernya di belakang. Jadi modifier tidak hanya selalu di depan, karena memang polanya dari awal kita sebutkan adalah modifier head bisa atau head modifier bisa polanya, ya. Contoh selanjutnya adalah Jaren praise. Jaren praise adalah headnya berupa Jaren. Frase yang headnya berupa Jaren. Nah, Jaren sendiri, Jaren itu verb ing yang sama dengan noun, ya. Jaren adalah kata kerja ing yang kelas katanya adalah noun. Posisinya ada 3. Kalau enggak dia di subjek, dia itu di objek. Kalau enggak dia di complement. Untuk kasus Jaren yang di sini dia di posisi subjek atau objek biasanya. Contohnya drinking milk is good. Kita ini ya posisinya dia adalah subjek di sini, ya. Drinking milk. Drinking milk, headnya yang ini, modifiernya yang ini. Kita lupakan ini kan sebuah kalimat, ya. Ini pola Jaren praise yang ini, yang head modifiernya aja. Dan posisi dia di sini adalah sebagai subjek. Contoh saya bikin yang objek, misalkan I love playing card. Saya suka bermain kartu. Playing dan card. Headnya ini, modifiernya yang ini, ya, modifier of Jaren, dia modifier dari Jaren. Jadi selalu seperti itu deh, ya, headnya selalu di depan, gitu kurang lebih. Kemudian yang ke-6 adalah participle phrase atau participle phrase PP. Nggak salah lupa saya. Itu participle sendiri adalah verb ing bisa atau verb 3 yang kelasnya bisa verb, bisa adjektif, bisa adverb. Tuh dia. Contohnya, misalkan saya bikin dia hampir seperti Jaren tapi berbeda. Kita coba contohkannya. Drinking milk, jadi dia hanya menjelaskan seperti itu, ya. Dia menjelaskan sesuatu, kemudian ditambah dengan pola biasa subjek verb objek. Drinking I feel healthy. Drinking milk I feel healthy. Berbeda di sini posisinya adalah subjeknya, atau di sini adalah posisinya sebagai objeknya. Dia di sini sebagai keterangannya. Subjeknya ada, ya dia, ya, ini. Ini sama, polanya sama seperti Jaren. Ini headnya, ini modifiernya. Tapi posisinya dia bukan sebagai subjek, bukan sebagai objek, atau bukan sebagai complement. Dia sebagai verb atau adjektif atau adverb. Kebetulan di kalimat ini dia adalah
adverb ya, keterangan ya. Gitu. Oh iya, baru saya ingat, ini PCP dia, participle phrase. Contoh misalkan yang kedua, the girl sitting. Oh ini nggak ada objeknya ya. Sitting there apa? Is Ayu sitting there? Head modifier. Gitu ya. Atau saya contohkan yang verb 3. Ini kan ada verb 3 juga ya. The boy visited by her will go. Jadi visited by her, head modifier. Gitu ya. Lanjut kita ke yang ke 6-7 artinya ya. Ketujuh adalah to infinitive phrase. Oke, jadi to poinnya apa namanya istilahnya. To infinitive sendiri adalah to yang bertemu dengan verb 1 ya, sederhana ya. Dia kelasnya adalah sama seperti ini, dia adalah noun, artinya posisinya kalau enggak subjek ya objek, kalau enggak ya complement. Nah, ini kurang lebih sama seperti gerund lah, tapi beda bentuk saja gitu ya. Atau kita contohkan dengan gerund supaya bisa kita analisa. For example, to drink milk is good. Nah, di to drink sama milk, head ini modifiernya. Kurang lebih sama seperti gerund lah kalau untuk di kasus dia sebuah frase ya. Tapi memang ada perbedaan to infinitive ketika dia berada di dalam sebuah kalimat panjang. Karena memang ada kata kerja yang harus dia bertemu dengan gerund dan tidak boleh bertemu dengan to infinitive. Ada juga kata kerja yang harus bertemu dengan to infinitive, tidak boleh bertemu dengan gerund, seperti itu. Tapi untuk di kasus phrasal atau phrasal ini, dia kurang lebih sama seperti gerund. Beda bentuk saja, yang gerund itu verb ing, yang to infinitive itu adalah to ketemu dengan verb 1. Kemudian yang ke-8 adalah ini baru PP, prepositional phrase. Jadi frase yang awalnya adalah preposisi. Saya ulangi, frase yang awalnya adalah preposisi. Contohnya adalah
ya, I sleep on the bed. Nah, ini ada kata on, ya, ada the, ada bed. Ini preposisi, nanti akan menjadi head-nya. Ini adalah the bed, adalah pola dari noun phrase. Ini dia, the dan bed itu noun phrase ya, noun phrase. Dan dia juga sebagai modifier dari on ini. Atau contoh yang kedua, she goes by car. Gitu yang pendek lah. Jadi langsung bertemu dengan noun-nya. By car. By adalah preposisi, dia adalah head, kemudian car adalah noun, dan dia berfungsi sebagai modifier di sini. Sama seperti on the table, with you, I go with you, misalkan satu lagi ya, I go with you. Di sini ada preposisi, di sini ada object of preposisi. Ini headnya, ini modifiernya. Atau contoh yang lain biar lengkap ya sekalian. With, apalagi, for, it is, for you. Tuh, head modifier. Jadi semua preposisi yang semua frase yang ada preposisinya, dia adalah prepositional phrase. Kemudian yang 9 adalah exclamatory. Exclamatory phrase. Jadi ada dua exclamatory itu, ada yang pertama, yang A dia ada how, kemudian yang B nya ada what. Ya, how dan what. How itu bertemu dengan adjektif, sedangkan what bertemunya dengan artikel, kemudian bertemu dengan noun. Nah, kalau ditambah sebuah kalimat exclamatory sentence, dia tambahan subjek dan verb nantinya. Contoh, how beautiful. Betapa cantiknya. Inilah. Ini headnya di sini, modifiernya di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Dia rangkaian seperti itu. Oh, maaf, saya lupa ingat ini. Kayaknya nggak ada head modifiernya di sini. Dia langsung seperti ini. Tidak ada head, tidak ada modifier. Langsung dia membentuk sebuah rangka seperti itu ya. How beautiful. Tambah misalkan ada subject verbnya, you are. Ini gak ada urusan, ini kalimat sudah. Kita bahas tentang how beautiful saja. Atau contoh lagi, pakai how far. Betapa jauhnya. It is. Itu. Nah, kalau kita balik menjadi how far is it, itu nanya ya, pertanyaan. Atau how beautiful are you, itu nanya. Sedangkan yang sini konteksnya adalah subject verb. Ya, subject verb. Itu exclaim-nya. Atau kita menggunakan yang what sekarang. What the hell. Itu sebuah rangkaian frasenya. Kalau misalkan kita tambahkan what the hell it is. Subject verb. Kemudian satu lagi, misalkan what a
cute girl. She is. Ini polanya tuh sampai sini. What a cute girl. Ini noun ya, noun juga. Noun apa? Noun praise dia ya. Dia termasuk noun, tapi yang noun praise. What a cute girl. Betapa imutnya dia. Subjek verbnya. Kurang lebih seperti itu. Itu dia. Sedikit catatan, dikit. Tambahkan. Nounnya tentang kata enough. Enough ini bisa dua kelas kata. Yang pertama dia adjektif, yang kedua dia bisa juga adverb. Contoh, ketika enough bertemu dengan noun, ini namanya noun praise ya. Adjektif bertemu dengan enough, namanya adjektif praise. Nah, enough jika bertemu dengan noun, dia di depan. Tapi jika enough bertemu dengan sifat, dia di belakang. Enough itu tadi cukup ya. Cukup. Contoh, cukup uang. Uang adalah noun. Jadi artinya kita gunakan enough di depan. Enough money. Kalau kalimatnya adalah cukup cantik, artinya beautiful enough. Nah, ini rangkaian noun praise, ini rangkaian adjective phrase. Seperti itu. Kita review sedikit. Jadi setidaknya ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9 frase yang perlu kita ketahui. Yang pertama ini noun praise. Ini artinya headnya sebagai noun. Yang kedua adjective phrase. Adverbial phrase artinya sebagai adverb. Verb phrase dia ada verbnya sebagai headnya, gerund phrase dan seterusnya ya. Jadi nama-nama frase ini itu adalah headnya. Kemudian catatan sedikit, fungsi adjektif itu menjelaskan noun. Fungsi adverb itu menjelaskan adjektif. Adjektif, verb, dan adverb itu sendiri. Dan satu lagi sebenarnya sentence ya. Nah, untuk frasenya seperti itu. Kemudian adverb, verb ya udah jelaskan, jadi udah itu aja. Sedikit catatan bahwa yang bisa menjelaskan noun itu hanya adjektif. Yang bisa menjelaskan adjektif, verb, adverb itu adverb. Contohnya di sini ada mobil biru atau blue car. Headnya adalah noun, otomatis dia adalah adjektif yang bisa menjadi modifiernya. Nah, kemudian adjektif otomatis modifiernya adalah adverb. Sangat, terlalu, begitu. Nah, ini begitu. Kemudian adverb otomatis modifiernya adalah adverb juga, karena yang bisa menjelaskan adverb adalah adverb gitu ya.
Yang bisa menjelaskan verb juga adverb. Nah, ini adverb. Kemudian gerund ya biasa ya, dia karena polanya seperti subjek verb objek seperti itu ya. Exclamatory ada dua, yang how dan what. How itu bertemu dengan adjektif, sedangkan what bertemu dengan artikel dan noun. Nounnya bisa berupa noun phrase dia. Gitu ya. Itu saja penjelasan frase, sedikit ya, tapi ya butuh diingat. Banyak-banyakin latihan. Dan sampai jumpa.